Perkenalkan, nama saya Franco Syuhan Silalahi, NPM 1912 11 0337. Customer segment, suatu langkah awal dalam membuat sebuah bisnis model. Pelanggan adalah inti dari perusahaan. Perusahaan dapat hidup dan berkembang karena mempunyai pelanggan yang memberikan suatu keuntungan. Value proposition, alasan mengapa pelanggan memilih kita dibandingkan dengan yang lain. Karena setiap value proposition dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarissa Tosi Sekarati, NPM 1912110322. Di sini saya akan menyampaikan tentang blog bisnis model Canvas. Bagian saya yaitu channel dan customer relationship. Yang pertama channel. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan suatu produk yang Anda punya sampai hingga kepada konsumen. Melalui penggunaan channel yang tepat, Anda baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Jadi, cobalah pikirkan channel yang ingin Anda gunakan dengan baik, karena penentuan channel adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Di sini strategi kami yaitu, kafe kami menawarkan pembeli secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu pembeli bisa dapat langsung datang ke tempat kami. Secara tidak langsung yaitu dengan kami bekerja sama dengan online shop seperti Gojek, Grab. Jadi pembeli yang tidak dapat datang ke kafe kita, tetapi ingin membeli menu makanan dan minuman dari kami, dapat membeli via online. Dan cara memasarkan tempat usaha kami membuat akun media sosial, yaitu dapat dilihat di Instagram. Selanjutnya customer relationship, hubungan konsumen. Ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Perlu banyak pengawasan yang ketat dan intensif agar tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain, hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Di sini strategi kami dalam customer relationship yaitu cara kami berkomunikasi dan mendekatkan kepada konsumen kami, yaitu kami memiliki banyak karyawan dan yang memiliki sifat sopan dan santun. Dan kami di sini memberikan bagaimana penilaian konsumen tentang bagaimana kafe kami dengan menggunakan selembaran penilaian yang dimana kita dapat tahu kekurangan apa saja yang ada di kafe kita. Dan yang terakhir, untuk menarik perhatian konsumen, kami memberikan berbagai promo ke konsumen untuk setiap menu makanan dan minuman yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suciayati, NPM 1912110329. Di sini saya akan menjelaskan tentang BMC. BMC juga disebut atau disingkat dengan bisnis model Canvas. Di bagian BMC ini saya akan menjelaskan revenue streams dan key activities. Jadi revenue streams itu pengertiannya adalah sumber-sumber pendapatan dari perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu membutuhkan revenue streams atau pendapatan supaya tetap hidup. Setiap perusahaan harus memikirkan revenue streams agar perusahaan tersebut tetap berjalan. Nah, revenue streams ini berasal dari pendapatan yang terus berulang yang kita hasilkan. Jadi jenis revenue streams ini akan lebih relatif jika lebih murah karena akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Revenue streams ini adalah tergolong langganan seperti telepon, listrik, air, web hosting, dan lain-lain. Perusahaan mempunyai revenue streams bersifat recurring atau berulang, akan lebih cepat bertahan dan berkembang. Jadi kita itu menghasilkan pendapatan itu atau revenue streams ini yaitu tadi dari hasil penjualan kita. Misalnya kita mengelola bisnis makanan atau minuman, kita akan mendapatkan pendapatan itu tadi, yaitu disebut dengan revenue streams. Dalam menjalankan bisnis juga dalam perusahaan itu kita harus mempertimbangkan biaya kan pastinya. Nah, dengan demikian kita juga bisa memahami itu pendapatan atau revenue streams ini karena pemasukan yang sudah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi untuk ngedapetin revenue streams ini yang baik dan benar itu kita perlu memahami
dari sisi pelanggan tersebut. Kita harus mengetahui layanan mana yang pelanggan mau bayar kepada kita. Jadi kita tuh harus mengetahui sampai seberapa besar pelanggan itu mau membayar untuk layanan yang mereka mau beli. Jika kita mendapatkan informasi dengan benar, kita juga bisa menyesuaikan produk dan layanan kita supaya pelanggan itu tetap mau membeli dan memberikan keuntungan bagi kita juga. Nah, untuk cara mendapatkan revenue stream sendiri ini bisa juga kayak menjual barang atau makanan dan minuman. Contohnya seperti kalau barang itu kayak komputer, kalau makanan dan minuman seperti yang misalnya kita menjual makanan dan minuman yaitu dengan cara membuka rumah makan, terus juga menyewakan aset, misalnya kayak ruang kantor, terus pendapatan dari iklan atau dari koran, dan dari iklan yang dipasang atau spanduk. Selanjutnya yaitu ada key activities. Key activities itu sendiri merupakan paling utama dalam bisnis kita. Jadi aktivitas utamanya itu seperti menghasilkan produk atau jasa. Contohnya seperti menjual makanan dan minuman. Nah, aktivitas utamanya itu bagaimana cara kita tuh membuat makanan dan minuman tersebut. Mulai dari bahan-bahannya, komposisinya, dan alat-alatnya untuk membuat makanan dan minuman tersebut, serta menyediakan event untuk promosi dari makanan dan minuman yang kita jual. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan atau mempromosikan makanan kita kepada pelanggan supaya pelanggan itu dapat tertarik apa yang kita jual dan kita promosikan kepada mereka. Kayak activities ini juga strategi yang bisa kita lakukan oleh bisnis kita tuh supaya bisnis kita itu dapat berjalan atau tercipta dengan baik dan benar. Ketika aktivitas ini juga bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah untuk menghasilkan proposisi nilai. Jadi proposisi nilai itu maksudnya utuh atau menghasilkan nilai yang benar-benar utuh dan tidak ada yang kurang di dalamnya. Jadi kayak aktivitas ini menuju ke sebuah produk tersebut di mana kita menjualkan produk untuk konsumen dan mendapatkan nilai yang sempurna yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminah, NPM 1912110328. Saya akan menjelaskan pengertian key resource. Pengertian key resource adalah seperti dipahami dalam frasenya adalah berbagai sumber daya penting perusahaan dan menjadi penentu bagi keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. Secara umum, resource atau sumber-sumber daya penting bagi perusahaan adalah yang pertama, aset fisik. Aset fisik dapat berupa gedung, pabrik, mesin-mesin pabrik maupun jalur distribusi yang dimiliki. Yang kedua, aset intelektual. Aset intelektual ini dapat berupa paten. Dan yang ketiga, sumber daya manusia. Aset sumber daya manusia sangat penting bagi industri farmasi dan industri kesehatan. Dan yang terakhir, keuangan. Ada industri yang membutuhkan guyuran dana untuk dapat bersaing. Di sini, uang menjadi key resource yang harus dimiliki perusahaan tersebut. Berkaitan dengan aplikasi ERP, ini yang menjadi key resource adalah yang pertama, aplikasi ERP. Tentu saja aplikasi yang sudah kita kembangkan adalah merupakan sumber daya kunci untuk dapat membantu pelanggan melancarkan proses bisnisnya. Yang kedua, sumber daya manusia. Dalam mengimplementasikan aplikasi ERP, butuh staf-staf yang menguasai proses bisnis supaya dapat membantu pelanggan memiliki proses bisnis yang baik menggunakan aplikasi ERP kita. Dan yang terakhir, infrastruktur cloud yang handal. Tren penggunaan cloud saat ini semakin tinggi karena penghematan dan efisiensi yang ditawarkan. Dengan demikian, infrastruktur cloud dan internet yang handal
menjadi keberhasilan dalam memberikan layanan aplikasi ERP kepada pelanggan. Yang selanjutnya, key partners adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyongkong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Pengertian lain key partners yaitu rekan mitra utama dalam usaha sebagai vendor atau mitra untuk memasarkan produk berupa barang dan atau jasa, sehingga memenuhi kualitas produk yang diinginkan sesuai kebutuhan pelanggan. Key partners atau juga sering disebut dengan mitra bisnis adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan kesuksesan para pebisnis. Tipe-tipe mitra bisnis yang bisa membawa kemajuan bagi bisnis yaitu yang pertama, kepercayaan. Penilaian pertama untuk memilih mitra bisnis tentu beberapa besar perusahaan akan percaya kepada mitra bisnisnya. Yang kedua, persahabatan. Tingkatan level mitra bisnis dari tingkat kepercayaan dan persahabatan. Tentu secara bisnis, mitra bisnis berdasarkan persahabatan akan lebih menguntungkan tingkat kepercayaannya. Yang keempat, cukup berpengalaman di bidangnya. Selain kepercayaan, persahabatan tidak kalah penting apabila mitra bisnis kita juga sangat atau cukup berpengalaman sesuatu bidangnya. Yang selanjutnya, melengkapi kekuatan. Untuk mitra bisnis dalam hal melengkapi kekuatan, sebagai contoh sederhana tempat usaha kita. Dan yang terakhir, tanggung jawab yang seimbang. Mitra bisnis dalam bidang tanggung jawab yang seimbang, misalnya mitra bisnis dalam delivery produk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Oktavia, NPM 1912110338. Di sini saya akan menjelaskan tentang cost struktur. Cost struktur adalah komponen-komponen biaya yang digunakan supaya organisasi atau perusahaan bisa berjalan sesuai dengan model bisnisnya, membuat dan meningkatkan nilai tambah berhubungan dengan pelanggan, dan mendapatkan penghasilan semuanya termasuk dalam komponen biaya. Beberapa komponen biaya dapat dihitung setelah perusahaan mengetahui key research, key activity, and key partnership. Macam-macam model bisnis cost struktur. Yang pertama ada cost driven. Model bisnis cost driven fokus pada minimisasi biaya dimanapun minimisasi biaya dapat dilakukan. Pendekatan ini fokus pada pembuatan dan pengawasan struktur biaya yang paling murah menggunakan value proposition yang murah, memaksimalkan otomatisasi dan outsourcing yang luas. Yang kedua ada value driven. Adalah beberapa perusahaan yang kurang peduli dengan biaya implikasi dari model bisnis tertentu dan fokus pada pembentukan nilai tambah karena segmen pasar yang dituju adalah segmen pasar yang tidak sensitif terhadap harga. Karakteristik cost struktur. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah tetap sama meskipun volume barang atas jasa yang dihasilkan naik atau turun. Contohnya adalah gaji, sewa, dan fasilitas manufaktur secara fisik. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara proporsional dengan volume barang atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga ada skala ekonomi. Skala ekonomi adalah keuntungan biaya karena outputnya bertambah. Yang keempat ada economy of scope. Adalah struktur biaya yang mengandalkan economy of scale, memanfaatkan volume aktivitas untuk menurunkan biaya. Contoh kasusnya ada PT PLN. PT PLN memperhatikan sumber arus kas operasional dari dua sisi. Yang pertama ada sisi subsidi dan sisi pendapatan. Sisi subsidi, aspek pemasukan yang harus diperjuangkan. Sisi pendapatan, pembenahan terhadap struktur tarif, penetapan TDL, dan pembaruan sistem pembayaran. Salah satu manfaat penggunaan kartu prabayar adalah untuk memastikan arus kas masuk dari pelanggan. Bagi PLN, biaya merupakan jantung yang dapat menentukan hidup matinya organisasi. Bila perusahaan umumnya senang dengan semakin besar volume belanja konsumen, PLN berharap dapat menghemat listrik.
Hal ini karena keterbatasan PLN dalam menyediakan fasilitas produksi yang mencakupi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.